Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang beranggotakan Inesita Pepi Noraini, absen 15, Mevindra Salinka Putri, absen 20, Muhammad Arif Nurhidayat, absen 22, Nuansa Erli Najma Sanusi, absen 23, Sakila Pida Atleta Nabawi, absen 29. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama Ali Sastro Amijoyo, tempat tanggal lahir di Grabak, Magelang 21 Mei 1903, wafat di Jakarta 13 Maret 1976, yaitu pada umur 72 tahun. Pendidikan sarjana hukum di Universitas Leiden, Belanda 1927. Riwayat karir, ia pernah menjadi wakil menteri penerangan kabinet presidensial, lalu menjadi Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin I, lalu menjadi Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin II, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Hatta, Wakil Ketua MPRS Kabinet Kerja III, Wakil Ketua MPRS Kabinet Kerja IV, Wakil Ketua MPRS Kabinet Dwikora I, Wakil Ketua MPRS Kabinet Dwikora II, Perdana Menteri Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, dan yang terakhir pernah menjadi Perdana Menteri Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Semasa Ali bersekolah, ia turut aktif dalam berbagai organisasi pemuda. Ali tergabung dalam organisasi Jom Java pada 1918 hingga 1922. Kemudian pada tahun 1923, Ali berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Ia bersekolah di Queen Wilhelmina School. Setelah lulus dari sana, Ali melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden di Belanda. Ia berhasil mendapat gelar sarjana hukum pada tahun 1927. Tidak hanya mengenyam pendidikan, Ali juga turut aktif berorganisasi selama di Belanda. Ia tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Dalam Perhimpunan Indonesia, Ali banyak menulis artikel yang kerap membuat Belanda murka. Akibatnya, bulan September 1927, Ali sempat ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Ia ditangkap bersama 3 tokoh lainnya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid Djosodiningrat, dan Pamonjak. Pada saat itu, Ali Sastro Amijoyo dituding telah menghasut orang-orang agar ikut memberontak pihak kolonial. Setelah 6 bulan di penjara, Ali dibebaskan. Ia kemudian kembali ke Jawa pada 1929. Sekembalinya Ali ke Jawa, ia bertugas di Komite Eksekutif Partai Nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Beberapa bekas pimpinan PNI memutuskan untuk mendirikan partai lain seperti Pertindo. Ali Sastro Amijoyo lalu memutuskan bergabung dengan Pertindo dan sempat bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Selain itu, Ali juga merupakan salah satu tokoh penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1955. Keterangan Umum Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Rom Idam. Disebutnya sebagai Kabinet Ali Rom Idam karena kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo didampingi dengan Muhammad Rom dan Idam Khalid sebagai wakil. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserai mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan gabungan atau koalisi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Nahdlatul Ulama atau NU. Kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Improvement yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun hingga pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penghabisannya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet
Karya dan Juanda untuk Perdana Menterinya. Program kerja 1. Pembatalan KMB. Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar atau KMB secara unilateral, baik secara formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Yang kedua, Irian Barat. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat, bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional, membentuk Provinsi Irian Barat. Yang ketiga, luar negeri. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Yang terakhir, dalam negeri. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan, ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Perbedaan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai berikut. Menumpas pemberontakan DITII di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta melaksanakan pemilihan umum, memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB, dan penyelesaian pertikaian politik. Sedangkan program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai berikut. Menyelesaikan pembatasan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, dan mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Mengapa Ali Sastroamidjojo kembali diberi mandat? Ali Sastroamidjojo menjabat pertama kali sebagai Perdana Menteri Indonesia pada 31 Juli 1953 yang kabinetnya dinamai dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Namun ekonomi yang memburuk hingga inflasi pada masa itu membuat kekecewaan rakyat Indonesia terus meningkat. Hal tersebutlah yang menyebabkan Kabinet Ali Sastroamidjojo I lepas mandat pada 24 Juli 1955. Kemudian Presiden Soekarno mengangkat kembali Ali Sastroamidjojo pasca Kabinet Burhanuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia sekaligus pemimpin kabinet, karena dalam pemilu DPR 1955 PNI yang diketuai Ali Sastroamidjojo berhasil memenangkan suara terbanyak. Kabinet tersebut dinamai Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dalam pelaksanaannya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II mampu menghasilkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dukungan penuh oleh Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode perencanaan dan investasi yang menghasilkan pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar atau KMB. 2. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1927 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kegagalan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu mewujudkan salah satu program kerjanya, yaitu mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Perpecahan antara PNI dan Masyumi membuat celah dan kelemahan pada susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sebab Masyumi mulai menarik semua menterinya untuk keluar dari kabinet tersebut.
Itulah yang menjadi alasan utama kenapa kabinet tersebut lagi-lagi menyerahkan mandatnya pada 14 Maret 1957. Alasan lain adalah adanya semangat anti Cina di masyarakat, pergejolakan, dan krisis di berbagai daerah. Ali Sastro Amijoyo, sang pahlawan nasional dari 4 zaman perjuangan. Lahir dari keluarga priai, Ali Sastro Amijoyo dikenal tekun dalam mendalami pendidikannya, utamanya perpolitikan di HBS dan Universitas Leiden, Belanda. Ali pun turut aktif dalam organisasi Jong Java dan Perhimpunan Hindia semasa muda. Kemudian lulus sebagai sarjana hukum. Sepulangnya ke tanah air pada 1928, Ali Sastro Amijoyo sempat berkiprah di Halia Sediro Utomo dan menjadi guru di Taman Siswa Yogyakarta. Di tahun tersebut, Ali juga bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan ikut ke dalam Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu setelah PNI dibubarkan. Terus berkembang, Ali Sastro Amijoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan Royan pada 17 April sampai 7 Mei 1949. Dan keberhasilan terbesarnya adalah diangkat sebagai Perdana Menteri di 2 periode. Di periode pertama, Ali Sastro Amijoyo berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Jawa Barat pada tahun 1955. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.